Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan internal perbankan syariah. Secara pendekatan teoritis, terdapat dua model dalam pengawasan sektor keuangan, terutama sektor perbankan. Model pengawasan pertama mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh sebuah institusi. Di pihak lain menyatakan terdapat model pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Model pengawasan yang dianut di Inggris menggunakan satu lembaga yang secara terpadu mengatur seluruh industri keuangan, yaitu Financial Service Authority atau FSA. Sedangkan di Amerika Serikat, industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi, Security Exchange Commission atau SEC, mengawasi perusahaan sekuritas, sedangkan industri perbankan diawasi oleh The Federal Reserve System atau the Fed, Office of Controller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC. Pengawasan model satu institusi masih belum memiliki contoh sukses yang signifikan. Efektivitas otoritas jasa keuangan masih dipertanyakan di seluruh dunia. Inggris sebagai negara pionir otoritas jasa keuangan juga mengalami kegagalan dan justru kembali ke sistem lama. Hal ini dipicu kegagalan The Financial Services Market Act atau FSA mencegah krisis bank pada tahun 2008 yang dimulai dari bangkrutnya Northern Rock Bank dan berefek domino menutupi bank lainnya. Sejumlah pakar ekonomi mengidentifikasi beberapa kesalahan FSA di Inggris. 1. Efektivitas komunikasi FSA dengan Bank of England dan Departemen Keuangan. 2. Menunaikan tugasnya melakukan pengawasan bank sistematik. 3. FSA dianggap terlalu fokus pada tugas pengawasan kegiatan bisnis dan melupakan pengawasan individual bank. Kesalahan yang dilakukan oleh FSA harus dijadikan pelajaran bagi OJK Indonesia agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tanggal 22 November 2011, pengawasan jasa keuangan di Indonesia berubah, yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Model pengawasan satu lembaga ini diperkuat dalam pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Khusus untuk perbankan syariah, Dr. Safi'i Antonio menyatakan diperlukannya pengaturan khusus mengenai pengawasan perbankan syariah yang dipisahkan dengan pengawasan bank konvensional. Dimulai dari krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, Dr. Safi'i Antonio menilai ada yang tak beres dalam sistem yang dianut selama ini. Tak adanya nilai-nilai ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lain, menjadikan lembaga penyuntik darah pembangunan ini sebagai sarang perampok berdasi yang meluluhkan sendi perekonomian bangsa. Beliau secara spesifik menyatakan inilah saatnya para bankir mengimani Al-Quran dan mengamalkan muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan atau sharing. Dalam profil dari risiko dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Meskipun perbankan syariah diwajibkan berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, kontrol harus tetap dilakukan. Menurut Safi'i Antonio, kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan keuangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi, tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya perlu diciptakan satu sistem kontrol yang berlapis-lapis atau multi-layer audit system. Kontrol berlapis bank syariah ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Self control atau pengendalian diri, merupakan lapisan pertama dan utama dari setiap manusia. Yang kedua, built-in control
karyawan bank syariah dalam melakukan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan oleh sistem perbankan. Yang ketiga, internal auditor. Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu di dalam bank sendiri yang memadai. Perlu adanya satu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terikat dengan kegiatan tersebut atau independen. Yang keempat, external auditor. Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal dapat diharapkan adanya satu penilaian sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia, akuntan publik maupun pihak lainnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya pemateri kedua, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di sini saya dari kelompok 10 dan akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saudara Kurnia. Baik, selanjutnya yaitu pengawasan bank syariah oleh Otoritas Jasa OJK. Pengertian OJK dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tujuan, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan menyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK tersebut. Jelas, dalam pengertian OJK adalah melakukan pengawasan dalam bidang jasa keuangan yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melakukan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pengawasan berdasarkan keputusan, yaitu pemantauan keputusan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Yang kedua yaitu pengawasan berdasarkan risiko, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawasan bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dengan tepat waktu. Selanjutnya yaitu peranan Bank Indonesia. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Selain menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana atau supply dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Ada beberapa peranan bank syariah dalam perekonomian Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu peranan bank syariah sebagai pelaksana kegiatan sosial. Yang kedua yaitu kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Yang ketiga yaitu promosi halal. Yang keempat, peranan bank syariah pada ekonomi mikro. Di perbankan konvensional, jika UMKM ingin pinjam dana untuk membangun usaha maupun ekspansi bisnis, tentunya mereka dicekik dengan bunga pinjaman yang ada di bank konvensional. Selain itu, harus ada jaminan kebendaan yang harus diberikan peminjam kepada bank tersebut. Oleh karena itu, hadirnya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip-prinsip hasil dibandingkan prinsip bunga. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah yang ditawarkan oleh bank syariah akan dapat membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM untuk bekerja secara optimal. Berdasarkan dengan bank konvensional, di mana dalam melakukan pinjaman harus disepakati sejak awal terkait penetapan besarnya bunga dan biaya angsuran tiap bulan.
Dan jika terdapat risiko, semua risiko tersebut hanya ditanggung oleh pihak peminjam saja. Dan bank tidak mau ikut campur. Sedangkan di bank syariah ini menggunakan konsep kemitraan dan lebih mengedepankan kemaslahatan. Perbankan syariah sangat memberikan peranan dalam perekonomian di Indonesia. Dan perbankan syariah sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi dan perbankan syariah dalam menggerakkan ekonomi terutama bagi sektor UMKM sangat diharapkan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan ekonomi dan kemaslahatan. Sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.